balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Setelah beberapa hari berpikir ulang, Cisau memutuskan untuk tidak pergi ke Jerman menjadi selis. Di saat yang sama, melihat berita muncul tentang dokter yang posisinya terancam, Cisau langsung mengarah pada gue. Dia segera menemui orang tua pasien di rumah sakit, menceritakan bahwa mungkin banyak orang yang tidak percaya pada dokter Gu, sama seperti dirinya dulu. Namun, nyatanya dokter Gu berdedikasi untuk kesembuhan pasien. Di saat yang sama, dokter Gu mendengar sebagian ucapan Cisau yang terdengar membela dirinya. Dokter Gu tersentuh melihat Cisau peduli padanya dan menyatakan bahwa sebenarnya kasus sudah diturunkan dan dokter Gu ditemukan tidak bersalah. Tak disangka, Dr. Yan juga ikut andil dalam mencari bukti dalam kasus Dr. Gu ini. Kembali pedulinya Cisau pada Dr. Gu membuat hubungan mereka membaik. Diceritakan besok adalah hari ulang tahun Cisau. Mereka membuat janji merayakan bersama. 那你看你的表现了。行了吧？定准时出现，哪怕是最紧急的手术。 Esok hari, Dr. Gu sudah memesan tempat di restoran dan menunggu Cisau. Tak disangka, Tuan dan Nyonya Lin sudah menyiapkan makan malam dan pesta untuk Cisau. Cisau akhirnya menghabiskan waktu merayakan ulang tahun dengan orang tuanya. Dr. Gu yang menunggu lama sampai restoran tutup, akhirnya pulang. Sampai di rumah menemukan Cisau yang tertidur selama menunggu Dr. Gu. Mendengar Dr. Gu yang telah pulang, Cisau terbangun. Mereka merayakan malam ulang tahun bersama. Setelah makan malam, Dr. Gu melamar Cisau secara pribadi. Cisau menerimanya. Mereka berjanji bersama sampai rambut memutih dan saling mendukung. Saking senangnya, mereka masih berbincang di kamar masing-masing sampai larut malam. Esok hari, mendengar Dr. Gu sudah melamar Cisau, Dr. Gao meski hatinya masih berat, namun ia memberi selamat pada Dr. Gu. Mereka berharap yang terbaik untuk masing-masing. Mendengar Cisau telah dilamar, teman-temannya ikut senang. Dr. Gu dan Cisau dengan serius menemui orang tua masing-masing, mengatakan bahwa hubungan mereka serius dan akan menikah. Tanggal pertemuan orang tua akan ditetapkan. Beberapa hari lewat, tiba hari untuk pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua terlaksana dengan baik dan hari pernikahan telah ditentukan. Pulang dari pertemuan, sikap Dr. Gu terlihat aneh. Diceritakan ternyata selama ini kondisi kesehatan Tuan Lin memburuk dan kanker telah menyerang hatinya. Dr. Gu menceritakan dengan rinci kondisi Tuan Lin. Cisau yang baru tahu kondisi kesehatan Tuan Lin yang sebenarnya merasa terguncang. Dengan menguatkan diri, Cisau memutuskan untuk menjaga Tuan Lin dan menghabiskan waktu bahagia bersama. Suatu hari, Dr. Gu berkunjung dan melihat kondisi Tuan Lin. Di sini, Tuan Lin tahu bahwa Cisau sudah menyadari kondisinya. Tuan Lin memastikan pada Gue untuk bisa selalu menjaga Cisau. Undangan pernikahan mulai disebar, dan Sansan akan menjadi pendamping pengantin wanita. Diceritakan, Sansan meminjam banyak uang dari bank untuk mengambil alih kafe yang telah digadaikan Gu Xiao ini. Gu Xiao yang di luar negeri mendapat undangan pernikahan. Dia memutuskan untuk kembali ke Cina. Mengunjungi kafenya dulu, Gu Xiao terkaget karena kafenya tidak ditutup dan Sansan masih ada di sana. Sansan menjadi bos kafe sekarang. Tuan Lin menyadari waktunya tidak panjang lagi. Mereka bertahan menguatkan diri. Cisau melakukan fitting baju pernikahan. Gaun terlihat cocok dipakainya. Giliran Tuan Lin mencoba jas untuknya. Cisau terharu melihat Tuan Lin yang semakin kurus. Terlihat Nyonya Lin pun sedih menahan tangis. Menghabiskan waktu bersama tidak bisa menghentikan rasa sedih Cisau yang menyadari bahwa Tuan Lin tidak mungkin terus bersamanya. 搞得这么煽情干嘛呀？
Hari berlalu, Xiao berusaha menulis kata-kata yang akan dia ucapkan di pernikahan dengan bantuan teman-temannya. Sansan bertugas menghubungi Gu Xiao untuk memantau kata-kata apa yang ditulis Gue. Mengetahui gerak-gerik Gu Xiao, Gue menghalanginya, dan Gu Xiao tidak berhasil melihat sedikit pun kata-kata yang ditulis Gue. Gu Xiao tidak berhasil melakukan tugasnya. Sansan dan yang lain terlihat kesal. Li女士。 Hari pernikahan tiba, semua sudah siap, latihan dilakukan. Mulai terlihat tamu yang datang. Shao Jiang dan Dr. Gao ikut hadir pada acara. Acara pernikahan dimulai. Qi Xiao digandeng ayahnya, menyatukan tangannya dengan Dr. Gu. Menaiki tangga menuju altar. Para tamu terlihat ikut bahagia. Tiba waktunya Dr. Gu untuk mengucapkan janji pernikahan. Qi Xiao mendengar dan terharu. Giliran Qi Xiao yang mengucapkan janji pernikahan, memutuskan tanpa melihat contekan. Mengucapkan janji bersama, bertukar cincin, dan mereka resmi menjadi tuan dan nyonya Gu. Ketahuan bahwa malam sebelumnya Qi Xiao menulis skrip janji yang akan dia ucapkan, mereka sengaja membacanya dengan bergurau. Acara pernikahan selesai, semua tamu dan orang tua Qi Xiao meninggalkan tempat acara. Dengan terharu, Qi Xiao membaca surat yang Tuan Lin tinggalkan. Beberapa hari lewat, keluarga ini menghabiskan waktu bersama. Tuan dan Nyonya Lin terlihat memuji satu sama lain, diikuti oleh Gue dan Qi Xiao. Diperlihatkan kebersamaan Gue dan Qi Xiao bersama Tuan dan Nyonya Lin. Bersamaan dengan surat yang ditulis oleh Tuan Lin untuk tiap tahun pernikahan Gue dan Qi Xiao. 7 tahun lewat, Gue dan Qi Xiao melihat video pernikahan mereka. Diikuti dengan membaca surat ketujuh yang ditulis oleh Tuan Lin. Diceritakan, Gue akan tetap pada janjinya, menjaga Qi Xiao dan keluarganya, sehingga Tuan Lin istirahatlah dengan tenang. Diperlihatkan Gue, Qi Xiao, dan anak mereka yang sudah 3 tahun menghabiskan waktu bersama di suasana senja. Drama pun berakhir.